Halo, mahasiswa manajemen jaringan. Jadi saat kita punya device yang ingin kita konekkan ke jaringan, maka kita akan melewati autentikasi atau hak untuk mengakses jaringan tersebut. Saat kita menyalakan WiFi misalnya, maka autentikasi pertama adalah SSID. Jadi kita harus dapat melihat SSID dari network tersebut. Saat kita memilih SSID, maka akan muncul username password. Nah, di situ autentikasi layer fisik namanya. Jadi, autentikasi pertama adalah autentikasi di layer fisik. Selanjutnya, jika device kita mempunyai IP address yang tidak satu network dengan hotspot tersebut, maka kita tidak bisa masuk dalam jaringan tersebut. Artinya itu adalah autentikasi di layer network. Dan yang terakhir adalah autentikasi di layer fisik, di layer aplikasi. Di layer aplikasi ini banyak sekali autentikasinya, mulai dari user authentication. Jadi kalau kita nggak punya password untuk mengakses internet atau mengakses jaringan hak akses untuk mengakses aplikasi pada jaringan tersebut, maka ya kita nggak bisa mengakses gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah bandwidth atau kecepatan untuk mengakses network tersebut. Jadi misalnya kita login dengan nama kita, maka belum tentu kecepatan yang diberikan ke kita sama dengan kecepatan yang diberikan oleh orang lain. Yang berikutnya adalah kuota. Bisa jadi kita dibatasi auto kuota kita masuk ke jaringan tersebut. Yang berikutnya adalah jam akses. Siapa tahu pada jam-jam tertentu kita diberikan kuota yang rendah atau diberikan kecepatan yang rendah, sedangkan di jam yang lain kecepatannya tinggi. Dan yang terakhir, kalau ada hubungan dengan internet, dengan web, maka ada web-web tertentu yang tidak boleh kita akses. Misalnya di kampus kita nggak boleh mengakses webnya Facebook misalnya. Jadi di layer aplikasi itu banyak sekali autentikasi yang harus kita lewati. Nah, seorang manajemen jaringan, seorang administrator jaringan harus mampu men-setting autentikasi itu. Ya. Oke, demikian, terima kasih. Halo mahasiswaku, ketemu lagi dengan dosenmu Istas Pratomo. Melanjutkan video terakhir, yaitu tentang autentikasi di layer aplikasi, di mana autentikasi di layer aplikasi ini bisa membagi user ya ke dalam hak-hak yang berbeda, ya, mempunyai hak-hak yang berbeda. Contohnya kecepatannya berbeda, user satu dengan user yang lainnya, waktu aksesnya berbeda, web-web yang boleh diakses juga berbeda, kemudian hak-hak yang diberikan juga berbeda. Nah, itu ada sebuah software namanya proxy, software proxy, yang dengan software itu kita pasang di gateway atau di server, di komputer server, di mana komputer server tersebut sebagai pembagi internet dalam satu jaringan itu, maka kita bisa mengatur jaringan internal kita, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang proxy, ada beberapa software proxy untuk Windows ya, software proxy server untuk Windows. Ya, kita lihat. Kita buka, salah satunya adalah mana ya? Beberapa software proxy server. Nah ini best free proxy server for Windows. Kita klik. Nah di situ ada Ultrasuf, ada CC proxy, ada U proxy, ada Acrylic DNS proxy, ada K proxy, ada Pesipon. Ada Tor browser, ada Save IP, sudah ya. Nah, dengan software proxy ini kita bisa mengatur network internal kita sesuai keinginan kita untuk setiap user yang connect ke kita, ya. Jadi tugas Anda adalah silahkan download salah satu dari software proxy ini, pilih salah satu yang menurut Anda bagus, kemudian settinglah software tersebut, kemudian uji coba. Jadi user lain connect internet lewat Anda dan Anda mengaturnya. Misalnya Anda mengatur user saya tidak boleh membuka alamat detik.com. Maka komputer atau handphone yang
melewati melewati komputer Anda yang Anda install proxy tadi tidak bisa mengakses itu sesuai dengan settingan-settingan yang Anda set di komputer server Anda di proxy-nya itu tadi. Coba ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.